menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta. Kami mohon perlindungan hukum bagi profesional yang sungguh-sungguh melakukan terobosan besar. Ya, kembali lagi di Ruang Dialektika. Seorang direktur utama BUMN yang berhasil mencetak laba tertinggi dalam sejarah perusahaannya, kini ia harus berakhir di balik jeruji besi. Ini adalah kisah Ira Puspadewi, mantan Dirut ASDP atau Angkutan Sungai dan Danau Indonesia Ferry. Di bawah kepemimpinannya, ASDP mencatat rekor keuntungan. Namun, di balik kilau prestasi itu, ada satu keputusan fatal yang menyeretnya ke meja hijau, yaitu mengakuisisi PT Jembatan Nusantara. Jangan lempar ide untuk pertama kalinya, apalagi ide besar di meeting yang besar. KPK menyebut ini adalah skandal korupsi yang merugikan negara hingga 1,25 triliun. Tapi di sisi lain, Ira bersikeras dia tidak mengambil sepeser pun uang negara dan ini murni keputusan bisnis. Bahkan, hakim pun tidak bulat suaranya. Ada dissenting opinion yang menyatakan dia tidak bersalah. Jadi, apakah ini murni perampokan uang negara atau kriminalisasi keputusan bisnis yang gagal? Mari kita lihat kasusnya. Saya nggak suka gitu dikasihani orang, kayaknya I'm not that stupid, I'm not that weak, tapi ya udahlah. Sebelum kita masuk ke kasus korupsinya, kita harus tahu dulu siapa orang ini. Ira Puspadewi bukanlah birokrat titipan biasa. Dia adalah profesional kelas berat dengan rekam jejak global. Wanita kelahiran Malang ini punya otak yang cukup encer. Dia adalah lulusan dari Universitas Brawijaya, kemudian meraih gelar master dari Asian Institute Management di Filipina. Dan puncaknya, dia menyandang gelar Dr. S3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2018. Tapi yang paling mentereng adalah karirnya di luar negeri. Ira menghabiskan 17 tahun bekerja di retail raksasa Amerika, Gap Inc. Jabatan terakhirnya tidak main-main, Direktur Global Inisiatif Regional Asia yang membawahi operasional 7 negara. Kepulangannya ke Indonesia diawali pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN kala itu, Dahlan Iskan, dalam sebuah acara pada tahun 2014. Dahlan Iskan mengajak Ira kembali ke Indonesia, walaupun Ira sempat ragu melepas karirnya di luar negeri, tapi akhirnya ia setuju demi pengabdian kepada tanah air. Dia dikenal sebagai The Fixer atau orang yang akan membereskan BUMN yang sedang sakit. Kemudian ia masuk ke BUMN di PT Pos Indonesia. Dia juga pernah di Sarina dan terakhir dia menjabat direktur di ASDP. Hasil kerjanya kita semua merasakannya. Ingat, dulu kalau kita mau naik ferry harus antri tiket berjam-jam di pelabuhan. Di era Ira lah lahir aplikasi Ferryz, sistem tiket online yang menghapuskan antrian manual itu. Di bawah tangannya juga, ASDP mencetak laba tertinggi sepanjang sejarah perusahaan pada tahun 2021 hingga 2023. Inilah ironi terbesarnya. Seorang doktor lulusan UI, ex-eksekutif Amerika, dan inovator digital BUMN kini justru divonis 4,5 tahun penjara karena keputusan bisnisnya sendiri. Gini, kurang lebih kalau sama cewek gak usah berantem deh. Kalau lu menang lu kagak keren, kalau lu kalah udah pasti malunya. Jadi gak usah berantem. Kasus ini bermula pada periode 2019-2020. Saat itu, ASDP di bawah Ira Puspadewi memutuskan untuk membeli atau mengakuisisi sebuah perusahaan swasta bernama PT Jembatan Nusantara milik pengusaha bernama Aji. Nilai akuisisinya fantastis, mencapai triliunan rupiah. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa ASDP harus membeli perusahaan swasta yang kapalnya sudah tua? Kenapa tidak kapal baru saja yang lebih kinclong? Alasan utamanya adalah jebakan subsidi silam. Perlu diketahui, ASDP mengelola sekitar 300 lintasan penyeberangan. Fakta pahitnya, 70% dari rute tersebut adalah rute perintis atau daerah 3T yang merugi tapi wajib dilayani demi tugas negara. Hanya 30% rute komersial seperti Merak, Bakauni yang menghasilkan untung. Ira berargumen agar ASDP tidak bangkrut melayani rute perintis, mereka harus memperbesar keuntungan di rute komersial secara agresif. Alasan kedua,
kedua dan yang paling krusial adalah hambatan regulasi. Sejak 2017, pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara izin penambahan kapal baru di lintasan komersial yang padat. Artinya, ASDP punya uang untuk beli kapal baru, tapi tidak bisa mendapat izin trayek untuk mengoperasikannya. Disinilah PT Jembatan Nusantara atau PTJN menjadi gadis cantik yang dilirik. PTJN memiliki 53 kapal yang izin trayeknya sudah melekat. Jadi logika IRA adalah membeli PTJN bukan sekedar membeli besi tua, tapi membeli tiket masuk atau izin trayek dan slot dermaga yang sangat berharga. IRA menjelaskan bahwa proses akuisisi itu turut meningkatkan pendapatan PTJN menjadi 600 miliar per tahun. Kemudian utangnya juga sudah bisa dibayar dan makin turun. Bahkan dissenting opinion ketua majelis pun lepas ya, bukan bebas, karena peristiwa pidananya tetap ada dan diakui. Nah, disinilah kemudian masalahnya. Menurut KPK, proses ini penuh bendera merah. Pertama, kondisi kapal. ASDP membeli perusahaan yang armadanya ternyata mayoritas kapal tua dan bekas, bukan armada baru yang segar. Kedua, warisan utang. Bukannya untung, ASDP malah harus menanggung utang PT Jembatan Nusantara sebesar hampir 600 miliar. Ketiga, manipulasi evaluasi. Diduga ada upaya untuk memoles kinerja PTJN agar terlihat cantik sebelum dibeli, padahal kondisinya sedang berdarah-darah. KPK menilai uang negara triliunan rupiah dipakai untuk membeli barang rongsokan yang merugikan negara. Lantas bagaimana negara bisa rugi sebesar itu? Jaksa menyebut Ira Puspadewi dan jajaran direksinya melanggar aturan karena proses akuisisi ini tidak melalui uji tuntas yang benar. Modusnya, menurut penyidikan, ASDP seolah-olah menyelamatkan pemilik PTJN. Padahal kapal-kapal tersebut nilainya jauh di bawah harga beli yang disepakati, hingga menyebabkan kerugian yang dihitung mencapai 1,25 triliun. Akibatnya, Ira divonis 4,5 tahun penjara bersama 2 direktur lainnya. Tapi tunggu dulu, ini bagian yang menarik. Kasus ini tidak hitam putih seperti kasus suap pada umumnya. Pertama, tidak ada suap. Fakta persidangan dan diakui hakim menunjukkan bahwa Ira Puspadewi tidak menerima uang sepeser pun dari akuisisi ini. Tidak ada aliran dana ke kantong pribadinya. Kedua, adalah alasan bisnis. Ira membela diri bahwa akuisisi ini dilakukan untuk mengamankan lintasan penyeberangan yang strategis. PTJN memegang izin trayek yang vital. Jika PTJN bangkrut dan mati, layanan penyeberangan rakyat bisa lumpuh. Ketiga, hakim tidak kompak. Dalam vonisnya terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Hakim Sunoto menyatakan bahwa Ira seharusnya dibebaskan. Ini adalah risiko bisnis, bukan kejahatan korupsi. Kerugian yang timbul adalah kerugian bisnis BUMN, bukan kerugian uang negara dalam konteks pidana. Ini adalah argumen yang sering menjadi perdebatan. Kapan kerugian BUMN dianggap korupsi dan kapan dianggap sial dalam bisnis? Mari tulis di kolom komentar. Pada akhirnya, kisah ini jangan sampai mematikan nyali siapapun kita untuk pulang dan membangun Indonesia seperti yang dilakukan Ira. Bagi generasi muda, maknanya adalah inovasi memang butuh keberanian, tapi keberanian tanpa kehati-hatian adalah sebuah kecerobohan. Mengambil resiko bisnis itu boleh, tapi pastikan kalian punya sabuk pengaman hukum yang kuat, karena negeri kita terkadang ada kontroversi dalam penegakan hukumnya. Jangan sampai keinginan mencetak prestasi instan justru menjadi bumerang yang menghancurkan karir kita di masa depan. Walaupun dalam kasus ini banyak yang menganggap kriminalisasi. Apapun itu, semoga yang terbaik untuk negeri ini. Mari tetap mendiskusikan Indonesia. Kami dari tim Kebetulan Sarjana pamit undur diri. Nantikan video selanjutnya. See you next time.